Guys, kembali lagi bersama dengan Diar. Nih guys, hari ini saya mau nge-review laptop yang keren banget, yaitu dari laptop AMD Advantage Asus ROG Zephyrus G14 yang udah saya pakai beberapa waktu belakangan ini. Nah, di video ini saya mau ngasih review nih ke kalian bagaimana performanya, bagaimana soal desainnya, pokoknya keren banget. Nah, sekarang saya mau bahas soal performanya dulu gimana. Kaget. Guys, ternyata ini gimana nih? Maksudnya saya digerebek atau gimana nih? Kok tiba-tiba ada orang AMD-nya langsung datang ke sini? Bisa pas-pasan gitu ya? Gimana? Iya, maksudnya ayo dong. Pingin ikut review Gitu bareng ya? dong, Iya, masa masuk dong, ayo dong, masuk sini. Sekali-sekali dong review bareng kita ya dari AMD. Boleh. Waduh, saya kaget loh nih. Saya agak deg-degan jadinya nih. Didatengin orang AMD, bayangin. Nge-review produk AMD, didatengin orang AMD. Oke, ayo masuk yuk. Iya. Ayo, aduh, gimana ini? Aduh, pakai bang dulu biar. Oke. Sip. Kita duduk dulu ya. Oke. Nggak nyangka saya. Tadi saya mau nge-review sendiri jadi berduaan. Sekali-sekali dong. Gitu ya. Waduh, saya udah lama loh nggak ketemu Mas Doni ini. Wah, waduh, iya. Cukup lama sekali. Cukup lama sekali. Waktu itu ketemu kita di pameran mana gitu ya? Lupa saya. Sebelum pandemi lah pokoknya. Iya, sebelum pandemi lah ya. Waduh. Gimana Mas Doni? Apa kabar nih? Baik, Mas Diar di sini gimana? Iya, baik lah nih. Rutinitas ya sehari-hari kayak begini. Iya. Ini pas kebetulan banget nih. Gitu ya? Iya nih kita rencana mau ngasih review ke subscriber saya nih soal laptop AMD Advantage ini gitu. Dan kebetulan datang lagi nih orang dari AMD-nya. Udah, langsung aja kita bahas ya, langsung kita tanya aja sekalian ya. Oh ya, sebelumnya Mas Doni ini dari AMD ya guys ya? Iya, sebagai apa sih di AMD? Mas Doni coba dong kasih. Ya kalau ngomong sebagai banyak. Sebagai banyak ya? Biasanya yang nongol-nongol di YouTube ya. Oh gitu. Kebetulan banget nih. Jadi saya bisa sekalian nanya-nanya nih guys ke orang AMD-nya langsung. Iya. Gitu. Pas beneran banget Mas gitu loh. Yeah. Jadi pas lihat wah ini laptop baru ya pakai AMD Advantage dan kebetulan pakai prosesor terbarunya AMD dan pakai kartu grafis terbarunya dari AMD. Mantap tipis ya. Lagi, tipis. Iya, desainnya saya suka banget sih. Iya. Betul. Tapi ngomong-ngomong masalah laptop yang ini mau ini tenang aja dulu nanti ya teman-teman ya gitu loh. Oh gitu. Jadi maksudnya gimana kan kita mau nge-review nih? Sabar. Reviewnya nanti aja. Saya juga penasaran sih sama Mas Diar, gitu terutama ya? channel Diarcom ini. Oh, jadi Mas Doni kesini tuh mau sekalian nanya-nanya ya, nih? Saya nanya banyak nanya gimana prosesnya dulu. Gitu ya. Saya juga pingin tahu buat pemirsa kan juga pingin tahu juga. Iya kan? juga sih. Mas Diar itu gimana kok bisa sampai gede kayak betul gini juga gitu. Sih, betul, Dan saya dengan lihat Mas Diarcom ini punya subscriber sekitar pokoknya udah jutaan lah. Tapi yang saya kaget tuh udah jadi subscriber di YouTube jutaan, habis gitu baru dapat ini, dengar baru dapat TikTok Award nih. Iya, kategori gadget juga. Kategori gadget luar biasa. Iya. Itu gimana Mas, ceritakan kok bisa sampai dapat gitu award dan sejauh mana perjalanan Mas Diar? Ya, perjalanan itu cukup panjang sih. Kalau soal ke TikTok yang tadi kan saya udah lama di YouTube tuh ya, terus ke Instagram, terus TikTok kan mulai rame tuh dari tahun kemarin. Dan TikTok kayaknya sepertinya suka sama konten-konten saya gitu. Jadinya sama dia mungkin diperhatiin di apa gitu. Jadi konten saya lebih bisa banyak dilihat orang. Dan termasuk jadi channel atau apa sih kalau di TikTok dibilangnya ya? Ya channel gadget yang cukup jadi sorotan gitu di TikTok. Berarti gitu. bener-bener memang dilihat ya sama ini ya. Iya. Makanya yang award kemarin kan kategori gadget saya ikut masuk nominasi ya. Pertama kali ya buka channel YouTube Buku itu channel tahun ya? berapa sih Mas? Oke, jadi kalau kita flashback sekilas itu tahun 2015 itu saya nge-create langsung akun YouTube, Instagram, Twitter. Barengan dong. Iya, barengan tuh. Saya udah pokoknya nge-create dulu deh, booking nama dulu deh. Oke. Nah, setelah itu perlahan-lahan saya bikin video konten di YouTube. Nah, awal-awal itu kan saya bikin konten kayak kulineran gitu. Iya. Nah, kan baru tahu kan? Nah, kan Gadget. Sekarang gadget awalnya kuliner. Gitu loh. Berarti dulu namanya Diarner. Diar kuliner. Kok backgroundnya apa sih kok sampai kuliner? Jangan-jangan dulu
backgroundnya sendiri sebagai di tata boga atau bekas chef nih. Biasanya kalau orang urusan kuliner kan biasanya bisa jadi dia chef ya. Iya. Bisa jadi nanti Mas Diar ini urusan chef ini dulu dia backgroundnya. Iya, jadi tuh saya tuh punya 2 hobi, gadget dan kuliner atau traveling. Ya memang jadi satu nih. Kuliner memang tanpa henti lah ya. Iya. Dulu tuh saya suka banget bikin artikel di website soal gadget dan juga soal kuliner dan traveling ini. Oke. Nah, udah setelah bikin YouTube, ya udah saya bikin konten-konten kuliner sama traveling aja dulu deh, yang gampangan gitu kan. Oke. Ya udah saya mulai dari situ. Ada beberapa beberapa bulan saya nyobain upload konten gadget tuh. Nah, di situ responnya sangat-sangat beda banget. Dari Responnya segi gimana? views, Beda? dari segi Oh, views, dari dari view ya? segi kenaikan subscribernya. Padahal itu baru satu video gadget aja, jebret langsung viewsnya, langsung subscribernya, zet. Oh, dari situ makanya memutuskan Udahlah, saya tinggal lah sama saya namanya tinggal aja kuliner. deh. Kuliner gadget aja langsung, udah gadget sampai aja. sekarang. Aku boleh nanya dong. Boleh. Biar tahu juga nih ya Iya. teman-teman pemirsa Diarkom nih. Iya. Dulu kan namanya pasti kan ada lah yang memories ya. Iya. Pertama kali upload di YouTube, aku boleh tanya Iya. berapa sih view-nya? Malu banget, subscribernya belum sampai 100, viewsnya ya di bawah 100, paling puluhan gitu mas. Oke, Iya. itu paling juga teman-teman juga. Teman-teman juga saya share di WA gitu kan. Ya udah teman-teman lama-lama ya lumayan lah naik jadi 100-an. Nah, terus kenapa kok memutuskan tiba-tiba wah coba kan pasti kan tadinya kan nggak ngelihat nih gadget. Apakah karena pas langsung memutuskan wah saya mau nge-review gadget karena memang lagi posisinya lagi iseng atau mungkin bisa melihat waktu itu tren gadget lagi naik ataupun mungkin lagi stres karena memang viewernya dikit gitu. Kayak kadang ada yang kayak gitu stres dikit udahlah gua review gadget aja nih. Boleh ceritain kenapa kok memutuskan aku mau nge-review gadget. Ya itu salah satu juga gitu, pas bikin video kok cuma ratusan gitu ya. Kan saya punya hobi gadget juga, kebetulan waktu itu ada smartphone baru, ada VR juga, udah sekalian saya beli, emang saya suka, saya review sekalian. Udah respon langsung meledak, jeder gitu. Dari yang view-nya dari video kuliner cuma ratusan doang ya. Ini bisa jadi 50.000 views pada waktu itu loh. Pada tahun 2016. Luar biasa dong ya kalau misalnya 50.000. Iya, makanya dari situ langsung turning point-nya langsung udah gadget aja deh, nggak usah kulineran, gadget aja deh, nggak usah kulineran gitu loh. Iya. Nanti ke depan ada buka cabang nggak buat kuliner? Lo kan biasanya gitu buka cabang. Sebenarnya kuliner sih masih suka, cuman nggak dibikin konten sih. Iya, percuma juga viewsnya dikit, capek lah ya. Iya bener. Kita fokus enak makannya doang ya mas. Iya, enak makannya doang. Iya. Oke. Nah, kan berarti perjalanannya itu bener-bener di 2015 bikin konten kuliner, terus habis gitu tiba-tiba meledak. Kayak gitu ya. Sampai di tahun ini udah mencapai subscribernya boleh bilang udah di atas 1 sekarang juta ya. Hampir 2,2 juta. Hampir 2,2 juta. Nah ya. Terus untuk biasanya kan juga ketika membuat kontennya sebagai konten sekarang karena memang lagi kreator tuh kan lagi naik daun lah ya. Profesi yang diidam-idamkan anak-anak zaman sekarang katanya gitu. Profesi pengen jadi YouTuber, pengen jadi selebgram, padahal nggak tahu tuh. Bikinnya susah. Padahal kan mereka taunya itu biasanya memang bener mas. Orang yang dilihat itu mereka taunya adalah mereka suksesnya aja. Iya suksesnya aja. Lihat di tampilan udah jadi. Nggak tahu gimana prosesnya. Bahkan mereka nggak, orang konten kreator sendiri kan ya secara paradoks juga, secara ini kan juga harus day by day juga kan. Nah, betul. Untuk mendukung supaya jauh lebih produktif ya, jauh lebih ini itu boleh share dong berapa sih timnya? Kan pasti nggak mungkin sendirian dong. Betul. Pasti ada. Kalau mungkin waktu pertama kali saya yakin biasanya paling sendirian ya. Betul. Tapi betul ketika sekali. Udah besar saya gini kayaknya nggak mungkin lah gitu lah ya. Itu boleh di awalnya tentu sendirian ya, bikin video gitu kan. Rutin lah seminggu sekali waktu itu ya, seminggu sekali atau kalau lagi males 2 minggu sekali gitu ya. Nah karena tuntutan viewsnya gede, makin banyak, subscribernya juga makin banyak, itu kita termotivasi pengen bikin video yang lebih banyak lagi.
mulai dari 2 minggu sekali jadi seminggu sekali, dari seminggu sekali jadi seminggu dua kali, terus aja gitu. Nah lama-lama mulai banyak tuh brand-brand atau vendors yang mau kerjasama sama kita. Akhirnya ya udah dari situ makin banyak lagi videonya yang harus kita bikin. Nah di situ saya mulai keteteran tuh, saya mulai cari editor, cari kameramen. Berarti gitu. udah lengkap ya, berarti udah ada masing-masing job desk Betul, sendiri ya. iya. Berarti ada editornya sendiri ya? Ada. Kalau dulu kan saya yang nyeting kamera sendiri, ngedit sendiri, ngedit sendiri kan, repot gitu. Sekarang baru ya sekarang benar ya sih tinggal gitu loh. upload aja. Tinggal upload aja tinggal gitu upload loh ya. aja saya. Nah, biasanya kalau mau review barang yang mungkin itu, apakah masnya itu ada, mas dia sendiri itu ada kayak istilahnya pilih-pilih gitu, pilih-pilih atau gimana? Maksudnya, aku harus nge-review yang seperti ini, aku nggak mau nge-review seperti ini, atau semua barang yang berhubungan dengan gadget itu di-review semua? Awalnya pilih-pilih, kan saya sukanya yang inilah, yang ini, yang special edition. Saya lebih condong ke special edition sih. Nah tapi kan menuntut perkembangan zaman tuh kan gadget makin banyak variasinya, terus juga masih makin banyak produsen atau vendor yang ingin kerjasama. Ya saya nggak bisa menutup itu sih, jadi saya harus membuka diri sih. Jadi ya udah, gadget apapun, mau itu nggak selalu laptop, nggak selalu HP, mau itu speaker atau power bank atau apapun. Oke, berarti review semua yang berbau dengan gadget, entah itu laptop, entah itu handphone ya, smartphone ya, entah itu wearable device atau whatever lah ya, itu semuanya di-review semua. Saya review semua. Untuk review-review kayak gitu ada nggak sih mas skill khusus? Skill? Atau cuman sekedar gue bisa ngomong aja lah. Skill khususnya ada nggak? Maksudnya skill khusus secara dia harus ngerti ini, harus ngerti teknikalnya, atau mungkin harus ngerti basicnya atau apa? Atau cuman ya yang penting lu bisa ngomong lah gitu loh, supaya mungkin pemirsa bisa tahu. Kalau apakah harus pintar ngomong, itu nggak mutlak sih. Soalnya saya termasuk yang canggung juga ngomong depan kamera. Awalnya bisa dibilang kayak orang gila sih. Kan di depan kamera nyalain sendiri, ngomong-ngomong sendiri. Coba kalau lihat dari orang lain deh, dari luar itu ngapain sih orang ngomong-ngomong sendiri depan kamera kan? Kayak gimana gitu. Tapi karena ini kita dari hobinya nih, hobi soal gadget, hobi soal kuliner tadi, yang tadinya itu jadi ikut mendorong jadinya, yang tadinya pembicaraan jadi kayak kurang gimana, jadi lama-lama terampil sendiri karena kita hobi di situ. Seneng. Akhirnya ya gampangnya kayak doing by learning. Iya, misalkan saya suka laptop ini, suka banget kan, jadi secara naluri, secara ini kan jadi ekspresif banget kan. Dia explore ya mas, explore gitu apa sih kan. Kelebihannya ini. Nah itu yang menjadi nilai plus dari sebuah konten video gitu. Kalau kita udah apalagi nggak ngerti ya, udah nggak suka, nggak ngerti, terus kayak dipaksa, ya udah kayak datar gitu kan. Nah itu jadi nggak enak ditonton. Ngomongin nilai plus, saya juga mau tanya tentang nilai plus. Apa? Maksudnya nilai plus nih ya, nilai plus sendiri. Ya apa sih sebenarnya yang membedakan antara, sekarang kan banyak ya reviewer, tech reviewer. Bahkan nggak cuma di Jakarta aja ya, di kota pelosok aja pun kecil pun juga ada beberapa reviewer ya, yang gede-gede juga mungkin ada ya, yang misalnya yang di atas 1 juta pun juga banyak lah ya. Banyak ya. Yang tadinya dulu orang review ini terus tiba-tiba berubah ini. Apa sih sebenarnya yang membedakan ya Diarcom dengan channel lain, terutama dari tech reviewer yang lainnya? Ya, yang terkenal sih saat ini Diarcom itu selalu membuat konten gadget-gadget pertama kali. Misalkan handphone ini mau keluar gitu ya, itu biasanya saya duluan tuh. Nggak hanya handphone sih, barang apapun gitu. Rata-rata saya yang selalu duluan gitu. Jadi orang udah terkenal banget, Diarcom pasti handphone pertama kali pasti Diarcom gitu. Makanya dia first ya. Iya. First come yet. Iya, first come to yet ya. Iya. Jadi bener-bener ini ya. Berarti sama gadget-gadget yang special edition. Yang kayak gini gitu. Misalnya limited. Kalau ngomongin edition, special edition kan limited ya. Iya, limited edition, special edition yang pakai karakter apapun gitu lah. Tantangan terberat apa sih jadi tech reviewer sampai, apalagi dengan biasanya kan ini ada pepatah ya, semakin tinggi subscribernya juga pasti semakin banyak hatersnya. Iya, pasti. Apa sih tantangan terberat jadi tech reviewer sendiri itu apa sih mas gitu loh?
Tantangan terberat di channel saya ya, itu sih bukan soal lebih kepada harus konsisten kualitas videonya. Selain gadget-gadget yang tadi ya, yang udah menjadi ciri khas channel Diarkom, selalu cepat itu bagus, cepat ditambah tadi harus konsisten, harus kualitas videonya bagus gitu. Itu sih. Bener-bener mungkin bisa buat pemirsa ya bisa lihat ya gimana perjalanan panjang. Nggak banyak yang tahu sih. Nggak banyak yang tahu. Saya kaget loh dari kuliner. Kuliner itu biasanya kalau dari kuliner itu ya kebanyakan ya. Kalau saya lihat review-review di YouTube di luar ya, setelah bosan dengan kuliner dia pasti akan mencoba untuk berkreasi dengan masakan. Biasanya kayak gitu kebanyakan ya. Nah ini langsung loncatnya itu ke gadget nih, kayak gitu ya. Nah oke. Jadi rasanya itu saya hobinya ada 2 nih, gadget dan traveling kuliner. Jadi loncat ke sini nggak masalah. Pas banget ngomongin traveling kuliner nih, ngomongin traveling. Biasanya kalau orang ngomongin traveling itu pasti memang sih jalan-jalan sih Mas traveling. Gitu ya. Apalagi sekarang lagi zamannya kenal kata-kata healing ya. Oh iya. Kata-kata healing memang sih jalan-jalan. Tapi terlepas dari traveling, apalagi sekarang kan lagi masa pandemi juga lah ya. Masa pandemi 2 tahun itu merubah bahwa orang bisa bekerja di mana aja. Betul. Meskipun dia dalam kondisi traveling. Iya, betul. Jadi kita bisa bekerja di mana aja ya, tetapi dengan kondisinya dia harus traveling. Iya. Nggak butuh beli. Nah, tapi di situ dia memang butuh yang namanya gadget, Mas. Nah, kayak butuh juga yang namanya perangkat laptop. Nah, bener. tadi ya kita udah ngomongin masalah bahas saya tanya tentang channelnya Mas Diarkom sendiri gimana ya perjalanannya. Nah, sekarang saya mau ngomong balik ke review. Kembali ke laptop yang menggunakan prosesor AMD baru sih Mas. Ini keren banget nih AMD Advantage. Yakin, udah saya coba kan beberapa waktu kemarin, performanya oke banget. Iya, sambil bagus sampai. Kira-kira apa aja Mas? Udah make kayak gimana aja nih Mas? Maksudnya udah dipakai buat apa aja sih? Jadi kan saya konten kreator dan juga suka main game. Ini dipakai buat itu enak banget. Main game? Iya, main game. Kan konten kreator butuh edit video, kadang edit foto, pokoknya berbau hal dengan konten-konten gitu. Ini enak banget, kenceng banget buat proses Photoshop, buat video editor, nge-render. Berarti kalau pas lagi enak-enak waduh kayaknya lagi rendering nih, saya masih bisa main game juga. Iya, Nah, itu karena satu Mas gitu. Karena prosesornya menggunakan AMD Ryzen 6000 series yang terbaru. Jadi di Asus Zephyrus G14 ya, yang 2022. Kalau Mas Diar kan pernah review yang Alan Walker. Iya, Alan Walker. Itu yang generasi sebelumnya kan. Ya, nah, generasi yang sekarang ini jauh lebih tipis nih, Mas. Oh, gitu ya. Dibanding yang dulu, kalau dilihat-lihat pasti ngerasain ternyata memang lebih kayaknya lebih enteng. Iya sih. Betul. Lebih enteng ya karena memang ya di yang versi 2022 ini ya Asus ya menggunakan prosesor terbarunya AMD Mas, AMD Ryzen 6000 series dan dia masuk kategori juga AMD Advantage. Oke. Iya benar. Soalnya saya buat pakai ngerender konten terus buat main game lancar banget ini. Berarti makin produktif dong. Iya, makin produktif ya. Saya suka main game semakin layarnya udah 144 Hz ya. Oh benar. Iya. Kalau layarnya main game smooth banget. Nggak kelihatan Mas. Gitu. Nggak kelihatan nge-lag. Iya nggak kelihatan nge-lag. Ibaratnya kita nggak bisa misalnya jauh lebih pengalamannya jauh lebih bagus lah ya. Iya betul. Mas Doni, ini kan laptop udah pakai versi AMD terbaru yaitu AMD Ryzen 6000 series ya. Kan saya udah pakai buat ngerender, buat main game tuh lancar banget ya. Itu bisa secepat itu kenapa ya dibanding sama yang versi sebelumnya dibanding ini tuh lebih ngacir, lebih cepat tuh. Oh gitu ya. Gimana ya? Jadi ceritain. Prosesor terbarunya AMD Ryzen ini ya, yang 6000 series ini ya, AMD Ryzen 6000 series itu sebenarnya dia sudah menggunakan arsitektur ya
6 nanometer Mas. 6 nanometer. Oke. Jadi dengan berbasis Zen 3 Plus ya. Zen 3 Plus ya? AMD memfokuskan ya sebuah prosesor yang sangat-sangat efisiensi secara daya. Secara daya. Tapi performanya itu lebih cepat dibanding dengan generasi sebelumnya. Jadi ibaratnya gini Mas. AMD membuat sebuah prosesor AMD Ryzen 6000 series ini ya dengan kecepatan yang lebih tinggi dan performa lebih tinggi dibanding dengan generasi yang sebelumnya ya, tetapi dengan konsumsi daya yang bisa lebih rendah, Bisa jauh lebih rendah lagi ya. Nah, makanya performanya ya itu Mas biar dipakai buat kemana aja ya, itu buat ngerender, buat main game tadi ya, game berat itu, tadi ya. nggak ada masalah gitu loh ya. Kayak gitu. Jadi no issue lah gitu loh ya. Jadi emang bener-bener bisa hemat daya banget ya? Wah, kalau ngomongin hemat daya Itu ya, ya? kalau dipakai buat untuk kayak nonton streaming aja ya. Ya, dengan teknologi yang ada di AMD Ryzen 6000 series ini dan fitur-fiturnya ya, baik itu fitur startup manajemen daya ya, itu ya untuk laptop yang menggunakan AMD Ryzen 6000 series itu baterainya Mas itu bisa tahan hingga ya 24 jam Mas. 24 jam? Yang buat nonton ya film misalnya kayak gitu ya. Pantesan kemarin saya coba sambil iseng ya ngerender sebentar tuh saya nonton. Ini kok baterai nggak bisa habis ya? Apa indikatornya yang rusak gitu? Enggak ya? Bukan indikatornya. Bukan indikator sih sebenarnya. Itu memang kualitasnya. Kualitasnya ya. Ya. Jadi kalau dibanding sama versi sebelumnya seberapa signifikan sih perbedaan hemat dayanya tadi itu? Jadi secara nggak langsung ya, maksudnya secara ini itu ada perbedaan mungkin ya yang tadinya mungkin ya sekitar 2-3 jam lah up-nya. 2-3 jam perbedaannya. Lumayan loh itu, lumayan banget. Karena memang secara prosesor ya dia jauh lebih efisien. Yang tadi saya bilang gitu ya. Performanya tinggi. Performa sekelas desktop ya, tapi dayanya ya itu jauh lebih hemat daya. Gitu ya. Oke, jadi kalau selain hemat daya tadi saya mau tahu juga nih Mas Doni, perbedaannya apa sih laptop yang AMD dengan full AMD ini dengan versi yang sebelumnya yang tanpa full AMD ini? Ya, yang sebelumnya kan malu-malu tuh. Ngomongnya versi sebelumnya aja lah. Iya, versi sebelumnya deh. Mungkin yang Mas Dar udah coba ya. Alan Walker itu. Jadi sebenarnya yang paling beda itu di sini. Ini bener-bener darahnya AMD banget Mas. Oke. Kenapa saya bilang darahnya AMD? Karena apa? Prosesornya pakai AMD Ryzen 6000 series ya. VGA-nya itu pakai kartu grafis AMD Radeon. Nah, GPU-nya ya? GPU-nya. Makanya ketika dua-duanya itu ada dalam kombinasi dalam satu laptop form factor yang tipis ya, itu AMD menggunakan AMD Advantage. Dan di samping itu ya, tadi saya bilang gitu loh ya, bobotnya lebih tipis. Ya. Terus juga ya kalau Anima Matrix memang sebelumnya kan juga ada ya gitu loh ya. Terus secara cuman dari sisi ketajaman LED-nya ini lebih tajam lagi dan dia memang lebih ringan dibanding dengan yang sebelumnya dan bagusnya adalah ya ini kalau buat traveling cukup mendukung banget nih Mas. Mendukung banget ya. Terutama bagi yang kerjanya itu di luar di jalan ya, selain dia menggunakan soundnya yang Dolby Atmos ya, dan di fitur AMD sendiri ya itu ada salah satu fitur yang memang tujuannya untuk noise cancelling ya. Jadi kan sekarang lagi zaman Zoom ya. Zoom. Sekarang lagi zaman Zoom ya. Betul. Ada fitur-fitur itu sangat bagus banget. Dan satu lagi dari sisi Asusnya ya, dia menyertakan webcam Mas. Kalau dulu kan benar kan? Alan Walker. Jadi kita bisa mendapatkan sebuah laptop ya, tidak hanya dari sisi performa dan baterainya yang jauh lebih irit ya, tetapi dari sisi fitur dari laptop sendiri tadi Mas udah sebutin nih 144 Hz ini. Iya. Kan saya suka main game-game berat nih, ya kayak game-game apa ya, Call of Duty, Genshin Impact mungkin dan lain-lain segala macam. Sukanya Genshin Impact. Oke. Iya. Itu ini bisa smooth tuh karena apa ya? Jadi
ya masnya kan merasa kayak main di desktop ya. Betul. Nah, makanya saya aneh nih kenapa kok bisa kayak lancar-lancar aja. Ya gitu karena tadi tuh Mas, secara teknologi dari AMD Ryzen sendiri ya, yang terbaru 6000 series AMD Ryzen 1000 series ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Yeah. Performanya pun juga ya, secara performa itu sekelas desktop ya. Jadi sekelas desktop tapi dayanya sangat rendah. Oh, itu tadi ya. Jadi ibaratnya ya, kita bisa mendapatkan ya sebuah laptop dengan laptop yang tipis tapi seolah-olah kita kayak pakai PC. Jadi bisa main bisa di mana aja sih. Iya, di mana aja ya. Bedanya kan kalau kita pakai PC harus dibawa kemana-mana. Nggak mungkin dong kita bawa PC pakai tas tinggi gitu ya. Jadi kemampuan PC dibuat zek gitu ya. Jadi segini bisa dibawa-bawa ya. Sekarang tuh udah nggak zaman istilahnya kemana-mana ya. Meskipun terlepas kita kadang mungkin Mas Dian juga butuh PC ya. Tapi ketika kerja di luar kan pasti butuh laptop. Nggak mungkin bawa PC sama LCD-nya. Dibopong-bopong. Apalagi kayak gitu ya. Iya. Jadi ini emang pas banget ya laptop nih ya buat kerja di mana-mana ya. Bisa di kafe, di tempat teman, lagi meeting, apapun. Mantep banget. Benar. Oke, sekarang mau nanya nih kalau soal performa plug-in dan plug-out-nya itu gimana ya? Plug-in, maksudnya plug-in dan plug-out itu kayak gimana? Plug-in berarti dicolok. Iya. Plug-out berarti dilepas. Ini biasanya nih ya, user atau pengguna ya, biasanya itu ya kalau beli laptop ya, itu memang tujuannya adalah ya gue malas ngecas. Oke, males. Iya betul. Makanya itu kan ada paling males sih. Ada yang kayak gitu. Biasanya ngecasnya kalau udah baterainya udah tinggal 5%. Saya sendiri pun kayak gitu. Baru panik, gimana gitu. Baru panik. Apalagi kalau chargernya ketinggalan Mas. Itu nyebelin. Udah loh. Yang repot tuh ya udah charger ketinggalan. Ya habis gitu tinggal berapa persen nggak bisa kerja. Habis gitu lelet lagi. Karena kebanyakan biasanya laptop memang ketika nggak dicolok performanya memang turun. Ya. Tapi di AMD ya Ryzen 6000 series ini ya nggak perlu khawatir Mas. Nggak perlu khawatir. Berarti mau plug mau unplug, mau plug dan unplug performa tetap kenceng. Memang ada penurunan, tapi penurunannya itu nggak persentase itu nggak setinggi. Misalnya penurunan performanya yang tadinya mungkin 100% tiba-tiba ketika nggak dicolok dia cuma 20%, gitu loh. Dan dia bisa dan kalau nggak percaya nih ya. Itu bisa dicobain dan ini saya sendiri juga sudah pernah mencoba ya, tapi ya jadi tanpa dicas ya terus habis gitu dipakai rendering saya masih bisa ya melakukan pekerjaan kayak browsing, nonton YouTube, streaming tanpa nge-lag, padahal ini tanpa colok jadi kita masih bisa melakukan multitasking, nggak ngerasa lelet tuh ya, nggak merasa lelet. Jadi misalnya bikin ini ya, itu yang membuat bahwa performa AMD Ryzen 6000 series ya tadi yang saya sudah jelasin kenapa dia bisa seperti itu, karena memang dia salah satu sampai saat ini mungkin kita bisa prosesor paling efisien tapi tanpa mengorbankan performa. Justru performanya ya itu bisa lebih tinggi, lebih stabil dibanding dengan generasi sebelumnya. Tapi AMD bisa mencapai sesuatu efisiensi daya yang sangat optimal sekali. Nah, jadi nggak perlu khawatir ketinggalan charger nih. Misalnya Mas ini, misalnya lagi meeting di luar ya, terus habis itu, aduh chargernya. Kalau dulu kan panik, telepon, ya keluarga, tolong gocekin dong. Sekarang nggak perlu khawatir teman-teman. Gitu ya, mantep. Keren. Saya suka nih, Mas Doni. Ini kan laptop ini udah dilengkapi dengan GPU discrete Radeon RX 6800S yang menggunakan chip Navi dengan arsitektur RDNA 2. Nah ini GPU-nya udah mendukung resizable bar gitu nggak sih? Udah dong. Udah ya? Jelas dong ya, karena kan ada fitur di AMD Radeon 6800S ini juga kan itu ada fitur yang namanya ya Smart Access Memory. Smart Access Memory itu apa ya? Jadi otomatis secara GPU ya itu bisa istilahnya prosesor bisa mengakses penuh ya memorinya ya itu
untuk GPU-nya. Oke. Jadi penggunaan VRAM dari GPU itu bisa diakses secara penuh. Kayak gitu. Dan kebetulan di laptop ini juga ada teknologi yang memang diterapkan dari Asus, yaitu Mood Switch ya. Jadi kita bisa mengoptimalkan GPU discrete-nya seperti itu. Nah, meskipun sebenarnya di AMD sendiri ya itu ada teknologi juga yang namanya AMD Smart Shift teknologi. Oke, itu apa lagi ya? Jadi AMD Smart Shift teknologi itu adalah sebuah fitur ya di mana sistem ya itu bisa mengoptimalkan ya entah itu CPU atau GPU tergantung dari kebutuhan, Mas. Tergantung dari kebutuhan. Jadi contohnya nih ya, Mas Diar lagi rendering ya. Si Smart Shift ini otomatis dia akan istilahnya apa ya? Istilahnya mengalokasikan ya semua performanya ke dalam ke CPU. Oh, bisa gitu ya? Jadi CPU-nya bener-bener heavy load ya. Tujuannya supaya apa? Supaya jauh lebih cepat, tapi tanpa mengorbankan ya suhu secara sistemnya. Karena apa? GPU-nya diturunin, Mas. Jadi GPU-nya diturunin, performa CPU-nya dinaikin. Nah, tapi kalau misalnya tiba-tiba Mas Diar pingin main game yang gamenya itu lebih banyak menyedot resource dari GPU, ya otomatis sistem ini ya Smart Shift akan memindahkan lagi ke GPU. Ke GPU ya. Bisa gitu ya? Bisa pinter gitu ya, Mas? Bisa pinter kayak gitu. Makanya kayak gitu namanya Smart Shift teknologi. Nah, kayak gitu. Tapi bagi user yang bisa langsung saya kepinginnya GPU aja deh setiap hari ya, mau prosesor mau apa bisa di set gitu, bisa di set situ juga karena secara laptop dia sudah support dengan penggunaan Mood Switch ini di versi sebelumnya belum ada ya, di versi sebelumnya belum ada. Nah kayak gitu. Nah ini keren. Dengan kombinasi AMD Smart Shift dan AMD Smart Access Memory ini itulah yang menyebabkan bahwa di laptop ya Zephyrus G14 2022 kenapa spesial. Karena dia menggunakan AMD Advantage. Saya jelaskan juga kenapa ada AMD Advantage gitu loh ya. Jadi biasanya kan kalau user pengguna ya beli ya laptop itu kan dulu yang dihitung adalah performa aja. Betul. Ya. Tapi di Advantage ini dibilang spesial ya, karena AMD tidak hanya melihat dari sisi performa, Mas. Tapi dari sisi tampilan juga. Oh iya. Itu salah satu kesukaan saya, gadget nggak hanya performanya, eksteriornya penampilan juga harus. Dalamnya bagus, luar juga bagus. Makanya dia membuat sertifikasi yang namanya AMD Advantage. Di mana secara performa karena sudah menggunakan AMD Ryzen 6000 series ya, plus kartu grafis Radeon ya 6000 series ya. Kalau yang ini 6800S ya teman-teman ya. Jadi RX 6800S yang kebetulan dipakai di Asus Zephyrus G14 ya. Itu otomatis ya kita bisa mendapatkan performa yang lebih cepat, daya lebih rendah ya, dan tetap secara performa juga stabil, lebih tinggi, lebih stabil ya. Jadi performanya benar-benar amplified performance lah ya. Terus yang kedua adalah ya premium display, Mas. Premium display, iya. Karena tadi makanya kan sebutin ya Masnya. 144 Hz. Itu syaratnya. Oh, syaratnya minimal itu yang menggunakan AMD Advantage itu minimal 144 Hz. 140. Gila, standar yang tinggi banget ya. Ini sudah menggunakan full HD IPS. Kayak gitu ya. Jadi dan sudah mendukung ya AMD FreeSync. Apa tuh AMD FreeSync? Jadi ya dengan AMD FreeSync ya kita benar-benar mendapatkan pengalaman bermain ya yang jauh lebih nyaman. Jadi tanpa clicker. Oh oke. Jadi pas kadang kan ada antara prosesor sama layar ini timpang. Betul. Jadi kayak gitu ya. Jadi penerimaannya respon time-nya itu biasanya timpang ya. Betul. Seperti itu ya. Jadi dengan FreeSync itu bisa meminimalkan hal-hal yang semacam itu. Jadi kita bisa mainnya itu jauh lebih nyaman ya. Terus yang ketiga ya secara komponen nih Mas. Iya, komponen. Jadi secara komponen ya di sini nih ya itu penggunaan PCIe NVMe ya. Kebetulan di AMD Ryzen ya 6000 series itu sudah mendukung PCIe Gen 4. Jadi apa yang digunakan itu juga itu mendukung sebuah laptop jauh lebih responsif ya kayak gitu. Mantap. Terus penggunaan memori DDR5 keren juga itu kayak gitu. Dan satu lagi nih, ini yang paling penting nih. Apa nih? Ya.
AMD berusaha dengan AMD Advantage menjaga suhu sistem itu di bawah 40 derajat. Mas. Harus di bawah 40 derajat jadi, sama si kalau AMD-nya. Kalau user main game itu kan kebanyakan cuma di WEAS. Iya. Apalagi kalau main game kayak yang sekarang lagi ngetren ya kayak Valorant ya. Nggak ada istilahnya kiri kanan, yang penting W terus, maju terus. Nah ini nih suhu pumpnya ini berusaha dijaga di bawah bisa gitu ya 40%. dia ya? Ya, karena apa? Penggunaan coolingnya harus bagus juga. Jadi AMD berusaha membuat sertifikasi ya, si OEM ini, si brand itu menciptakan coolingnya juga cukup yang bagus banget. Yang bagus banget ya. Supaya apa? Ya seperti kita bisa ini, padahal ini laptop tipis nih. Lihat aja tuh bawahnya guys, banyak lubang ventilasinya. Nah, bener kan? Laptop tipis. Jadi kayak gini. Nah, ini sebuah jadi AMD bener-bener melihat ya, nggak hanya performa. Kayak gitu, Mas. Detail jadi banget orang user kan kalau beli ya dulu memang performa, tapi sekarang kan rata-rata kan ini displaynya pakai berapa? Iya, betul. Terus habis gitu sRGB-nya berapa? Betul, ya, kayak gitu ya semuanya. Jadi zaman sekarang tuh nggak melulu performa ya, banyak rembetan lainnya. Banyak rembetan lainnya. Makanya kan AMD ya itu membuat AMD Advantage itu di situ. Jadi memang bener laptop ini diciptakan untuk bermain game, tapi bukan berarti nggak cocok buat kreator ya. Karena biasanya kalau laptop kenceng out of the box to the max, ibaratnya kayak gitu buat main game. Baik bikin kreator biasanya enteng lah. Betul. Kayak gitu ya. Iya. Luar biasa kan. Keren banget ya AMD Advantage dengan kemampuan jadi seperti ini. Saya pengen bikin juga nanti Diarcom Advantage. Wah, iya bagus kayaknya. Pas. Diarcom Advantage gitu ya. Wah, perlu tuh. Kontennya lebih gimana lagi. Ini nih video pertama Diarcom Advantage ya ini berbarengan sama laptop AMD Advantage. Judulnya nanti AMD Advantage dan Diarcom Advantage. Karena gini Mas, prosesor ataupun VGA ya, kartu grafis yang bagus itu tidak hanya melulu performa Mas. Iya sih. Apalagi kalau udah ngomongin yang masalah laptop. Betul. Gitu loh. Ngomongin masalah laptop itu pasti kalau misalnya kita ngencengin performa terus ya, waduh TDP-nya digedein ya istilahnya ya. Apalagi kan ini secara sistem dari sisi prosesornya dia hanya menggunakan 35 watt nih Mas. 35 watt, terus habis gitu dari sisi GPU-nya dia menggunakan kalau nggak salah TGP-nya itu 105 watt. 105 watt. Okay. Nah, totali itu kan mungkin sekitar 145 watt gitu loh ya. Jadi dibandingin desktop ya, itu dia otomatis kalau ngomongin laptop pasti gimana pun juga gimana performanya tinggi tapi dayanya tetap rendah atau bahkan lebih rendah. Itu sih teknologi kalau kita ngomongin yang nggak peduli deh sama namanya efisiensi, dayanya yang penting gede. Nggak zaman. Ya, yang penting beli desktop aja. Iya, desktop aja sekalian. Bener nggak? Daripada beli laptop ya. Beli desktop aja sekalian. Misalnya prosesornya 135 watt. Ya, fokus dari laptop ya AMD yang menggunakan AMD Ryzen 6000 series ini adalah performa tinggi. Efisiensi daya ya. Oke, jadi saya bisa simpulin nih kalau laptop yang zaman sekarang nih guys, jadi nggak harus melulu soal performanya, cuman dilihat juga dari segi desain, terus efisiensi dayanya juga. Kan bete dong kalau kenceng-kenceng tapi baterai cepet habis. Nah, bener itu. Bete itu. Keren-keren nih AMD Advantage. Jadi kesimpulannya laptop kalau udah pakai AMD Advantage ini udah pasti satu paketan best laptop semua ya. Jadi jangan sampai salah pilih nih guys kalau pilih laptop dengan prosesor yang tepat, AMD Ryzen pakai kartu grafisnya Radeon juga. Jadi ya tinggal pilih AMD Advantage ini aja, semua juga udah jadi komplit nih guys. Bener sih. Gitu ya? Ya, bener. Iya. Jadi satu paketan yang komplit ini. Pengguna udah beli langsung Iya, langsung udah. Ya, nggak perlu ribet. Nggak perlu ribet lagi. Ternyata paham juga ya, paham banget nih Mas. Iya. Kan udah nyobain. Paham banget teknologi ternyata. Iya, udah nyobain.
Oke, tadi udah bahas ya tentang laptop ya. Seru banget ya? Seru banget ya, laptop yang menggunakan prosesor AMD terbaru dan kartu grafisnya AMD terbaru ya. Dan saya juga udah nanya tentang gimana prosesnya Mas Diar untuk jadi sebesar ini ya. Jadi tektokan dengan tech reviewer itu memang untuk membahas laptop itu memang luar biasa sih Mas. Gitu. Tapi tenang aja ya. Apa tuh? Gak usah khawatir, meskipun ini udah waktu kita udah mau habis ya, kita dari AMD ya akan bagi-bagi giveaway. Wih, ini dia guys, giveaway yang kalian nantikan juga kan? Oh bener. Biasanya ending itu ada namanya giveaway gitu ya. Tapi kru saya boleh ikutan nggak? Boleh Mas. Boleh ya. Tapi hadiah buat saya nanti. Pingin tahu ya pasti ya dia giveaway-nya apa ya, pingin tahu ya. Ya. Jadi kita akan ada ya bagi-bagi shopping voucher nih Mas. Mantap. Ya, khusus di review kali ini AMD akan kasih shopping voucher untuk ya pemirsa ya. Dan tata caranya nih kamu tinggal lihat aja di sini guys ya. Oke? Nah, tadi kan udah kasih giveaway ya. Sebelum berakhir acara ini ya, sebelum berakhir saya mau tanya sedikit aja. Boleh dong. Ya. Gimana sih bisa kasih tip and tricks nggak sih supaya jadi tech reviewer ini yang handal tapi juga dicintai ya dengan netizen. Kan sekarang tahu sendiri lah ya. Netizen itu kan kejamnya minta ampun. Ya. Gimana nih Mas gitu loh ya. Iya, jadi sebenarnya gini, kebanyakan saya ngelihat tech review, bukan tech reviewer sih, YouTuber gitu ya. Nggak terlalu concern atau agak mengabaikan si subscribernya. Misalkan subscribernya itu dia tulis komentar apa gitu. Baik itu komentarnya miring, negatif, atau semacam yang tulisan misalnya komen-komen keras gitu ya. Sebenarnya itu baik buat masukan kita gitu. Oke. Iya, jadi kita harus pintar-pintar ngelihat bacaan haters itu kadang komennya bisa kita buat jadi masukan jadi lebih baik lagi gitu. Tapi ada juga haters yang cuman ngotorin aja. Ya. Nah, biasanya haters atau orang yang komplain itu kita bisa bisa jadi video kita harus lebih bagus lagi supaya mereka jadi dengan mereka betah itu jumlahnya banyak jadinya. Yang komen itu satu tapi bisa jadi perwakilan dari berapa ribu orang kan. Bener. Kalau itu kita perbaikin, otomatis ribuan orang di belakang dia juga akan jadi seneng kan. Itu. Jadi itu emang nggak nyadar. Berarti enak banget ya sebenarnya jadi tech reviewer itu ya teman-teman ya. Sudah nyobain laptop baru, nyobain gadget baru ya. Mau ada yang launching apa dikirimin lagi. Nah kayak gitu. Nah boleh dong nggak Mas? Saya nanya lagi. Ya boleh lagi. Dong. Semoga pertanyaannya nggak habis. Ya. Boleh dong direkomendasikan ya laptop yang ya untuk penonton Diarkom ini ya dengan ya secara inilah gitu loh. Misalnya rekomendasi by Diarkom. Gitu ya. Ya ini rekomendasi laptop yang saat ini yang lagi saya suka ya ini dari AMD Advantage, karena laptop AMD Advantage ini tuh udah prosesornya AMD Ryzen 6000 series dan juga udah pakai kartu grafis AMD Radeon. Salah satu performa yang bikin kenceng buat para konten kreator dan yang suka main-main game nih kayak saya nih. Game-game berat loh, bukan game-game biasa ya, game-game berat dibabat habis deh. Bisa rata kanan ya? Rata kanan, settingan grafik rata kanan. Dan gak hanya itu yang saya bilang, beli laptop, beli gadget harus punya penampilan yang keren. Ini keren banget, lihat aja tuh nih ada kayak gini-giniannya. Ini bikin menarik banget. Iya, keren bisa banget. Ditulis ini ya, I love you. Iya, ini bisa kita customize tulisannya mau apa gitu. I love you kayak atau I love AMD gitu. Oke, thank you loh Mas Diar. Iya, sama-sama nih Mas Doni. Saya juga kaget tiba-tiba saya disamperin. Ya, thank you ya. Ini tim saya gimana sih nggak ngasih tahu saya? Aduh. Oke. Ya udah guys, demikian video saya bersama Mas Doni ngebahas soal laptop AMD Advantage ini. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Makasih Mas Doni. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.